Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syed Sodik Mufaddal dari perwakilan tim Startup Milenial dari STEM Amik Riau. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan desain kami ya, yakni desain aplikasi yang bernama Bantu. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, ya kita akan menyampaikan deskripsi masalahnya. Jadi yang pertama itu adalah kurang efektifnya sistem keamanan Indonesia. Ya jujur saja sebenarnya sistem keamanan Indonesia ini bisa dikatakan sudah bagus ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju ya bisa dikatakan masih sangat tertinggal jauh. Kalau di Amerika ada namanya 911, mungkin kita semua sudah tahu ya. Masyarakat di sana itu kalau ada bahaya, mereka bisa langsung menghubungi nomor tersebut ya. Nah, kalau di Indonesia setahu saya sih belum ada yang kayak gitu kan. Nah, nomor dua adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap sistem keamanan di dalam negeri. Anggaplah dekat rumah kita itu ada kebakaran gitu. Kita sebagai korbannya itu kita nggak tahu nih kita mau menghubungi pemadam kebakaran itu kayak mana sih. Nah, nomor tiga, masih banyaknya kriminalitas di Indonesia yang tidak tercatat ya. Kalau kita lihat di laporan dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, sebenarnya dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu tingkat kejahatan di Indonesia itu cenderung menurun ya. Nah, namun angka 269.000 ini bisa dikatakan masih banyak ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga mungkin beberapa yang nggak tercatat gitu. Nah, nomor lima adalah banyaknya masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Ibaratnya kita sedang berkendara nih keluar kota. Nah, tiba-tiba mobil yang kita kendarai tiba-tiba mogok. Nah, nggak ada bengkel nih. Kita orang yang nggak terlalu ngerti tentang mobil, ya otomatis kita kebingungan bagaimana cara memperbaiki mobil ini. Lalu apa itu aplikasi Bantu? Nah, aplikasi Bantu merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan keamanan menjadi suatu aplikasi yang praktis sehingga mudah digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan pertolongan. Samping mendapatkan pertolongan, kita selaku pengguna aplikasi juga berkesempatan untuk membantu sesama pengguna yang mengalami masalah. Nah, nanti lebih lengkapnya akan kita jelaskan di prototipe-nya. Nah, berikutnya kita akan melihat prototipe-nya ya. Pertama itu splash screen-nya. Ini ada logo. Nah, ini ada opening slider-nya ya. Dan ini bisa di-skip juga. Bisa di-skip langsung masuk ke menu login-nya. Kalau belum punya akun, kita bisa daftar. Daftar, kita klik daftar, lalu kita klik masuk ya. Jadi sebelum masuk ke beranda ya ditanya dulu sama aplikasinya. Apakah Anda sedang dalam bahaya? Kalau iya, klik button iya ini, ya tolong saya. Nah, kalau tidak, klik tidak ini nanti dia akan masuk ke beranda. Menu hubungi polisi seperti namanya ya, berfungsi untuk menghubungi polisi. Nah, di sini juga ada menu videonya, telepon ya, ada pesan juga. Ini nanti kalau kita sudah siap menelepon tuh ada mapnya ya. Di sini juga nanti ketahuan tuh polisi itu udah sampai mana ya. Kita klik silang lagi, kita ke menu hubungi ambulan. Ini lebih kurang sama dengan hubungi polisi tadi ya. Hubungi pemadam juga seperti itu. Berikutnya adalah nomor-nomor penting. Nomor penting ini gunanya untuk apa ya? Berguna untuk orang-orang yang tidak ada paket, tidak ada paket internet, atau tidak ada jaringan wifi di dekatnya. Nah, berikutnya kita coba melihat menu panduan keselamatan. Menu panduan keselamatan ini fungsinya untuk orang yang tidak ada paket internet, tidak ada pulsa. Nah, ini menunya offline ya. Nah, selain video juga ada artikel. Kita kembali lagi ke home, ada saldo dan ada poin ya. Nah, ini masuknya ini adalah e-wallet. Jadi aplikasi ini juga ada e-walletnya. Nah, di sini isi saldo. Ini bisa kita isi e-walletnya ya. Bisa dengan bank, ini ada menu-menu banknya. Juga bisa transfer dengan e-wallet lain ya. Kita ke menu berbagi. Nah, di menu berbagi ini ada info-info tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya. Sebagai contoh yang ini ya. Coba kita klik. Nah, di sini ada donasi yang terkumpul. Ini kalau kita mau mendonasi, kita klik donasi. Nah, ini ada metode pembayarnya bisa kita pilih. Nah, kalau kita klik konfirmasi nanti langsung tersalurkan seperti itu. Katakanlah kita sedang dalam bahaya nih. Kita butuh pertolongan. Jadi kita bisa menekan tombol darurat. Coba kita pencet. Di bawahnya ada dua pilihan menu ya. Ada pertolongan darurat, ada pertolongan biasa. Coba kita masuk ke pertolongan darurat dulu. Nah, pertolongan darurat ini bisa kita baca di NB-nya ya, yang mengancam nyawa. Jadi kalau mengancam nyawa, dia masuk kategorinya ke pertolongan darurat. Ada kolom keterangan. Nah, kita bisa masukkan keterangannya. Nah, nanti akan dicek oleh AI gitu ya, apakah orang ini dalam keadaan darurat atau dalam keadaan yang tidak darurat. Nah, kalau kita sudah tulis, itu kita bisa tekan tombol selesainya. Nah, yang menu darurat tadi, kalau misalnya pengguna lain menggunakan menu itu masuknya ke notifikasi user yang berada di dekat lokasi laporan itu, ya. Masuknya ke sini. Nah, kita kalau klik ini, dia masuk ke map. Ada lokasi kita, ada lokasi kejadian. Kalau kita pergi ke lokasi itu, petunjuk jalannya akan muncul seperti itu. Hanya sekian dari aplikasi kami. Saya Syed Sodik dari perwakilan tim Startup Milenial. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.